Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Laras Nurani. Saya mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan semester 4. Saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan gula darah dan ABI atau Uncle Brachial Index. Selanjutnya yaitu pemeriksaan gula darah. Pemeriksaan gula darah itu digunakan untuk mengetahui kadar gula darah seseorang. Selanjutnya yaitu ada macam-macam pemeriksaan gula darah. Yang pertama, pemeriksaan gula darah sewaktu. Normalnya yaitu kurang dari 200 mg/dl atau miligram per desiliter. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan gula darah puasa. Normalnya yaitu 140 mg/dl. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan gula darah secara 2 jam PP atau 2 jam postprandial yang diambil sesudah mengonsumsi 75 gram karbohidrat. Normalnya yaitu kurang dari 200 mg/dl atau miligram desiliter. Lalu ada tujuan dari pemeriksaan gula darah. Yang pertama untuk mengetahui kadar gula darah pada pasien, dan yang kedua untuk mengungkapkan tentang kondisi penyakit dan pengobatannya nanti. Lalu ada indikasi dari pemeriksaan gula darah, yaitu dilakukan pada pasien yang dicurigai menderita penyakit diabetes mellitus. Untuk melakukan prosedur, kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan pemeriksaan. Alat dan bahannya yaitu yang pertama ada glukometer, lalu ada kapas alkohol, ada handscoon, ada stick GDA pemeriksaan gula darah, dan ada lancet, lalu ada bengkok. Di sini ada gambar alat dari pemeriksaan GDS, di sini ada glukometernya, dan di sini ada stick GDA dan lancetnya. Langsung saja kita ke prosedur. Yang pertama yaitu menyapa pasien dan memberikan salam serta menjelaskan tujuan yang akan dilakukan. Kemudian mempersiapkan alat yang akan digunakan, lalu melakukan cuci tangan dan mempersiapkan pasien dengan mengatur posisi duduk dan pilih tangan sebelah kiri untuk menentukan tempat yang akan dilakukan penusukan. Kemudian pastikan kode card sudah terpasang pada alat glukotes digital. Lalu kita memasang strip pada ujung alat hemometer digital. Persiapkan blood lancet yang akan digunakan. Lakukan tindakan antiseptik di ujung jari tangan sebelah kiri pada bagian yang akan diambil darahnya, diusap terlebih dahulu. Kemudian setelah darah yang keluar pada ujung sudah cukup, dekatkan sampel darah pada ujung jari tersebut ke satu mulut strip agar mudah diserap oleh mulut strip. Kemudian tunggu beberapa detik, lalu baca hasil dengan cermat dan beritahukan hasil kepada pasien tentang hasil gula darahnya. Dan selanjutnya yaitu merapikan alat, salam dan dokumentasi, lalu cuci tangan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Uncle Brachial Index atau bisa disebut dengan ABI. ABI ini adalah tes non-invasif untuk mengukur rasio tekanan darah sistolik atau Uncle yang tertinggi dengan tekanan darah sistolik lengan atau brachial yang tertinggi. Lalu ada interpretasi hasil pemeriksaan ABI. Nilai ABI lebih dari 1,4 bisa berarti pembuluh darah bagian tubuh mengalami kekakuan, bisa karena usia lanjut atau diabetes. Kemudian ada nilai ABI antara 0,9 sampai 1,4 adalah nilai normal. Dan yang terakhir ada nilai ABI antara kurang dari 0,9 itu tidak normal atau memiliki PAD. Dikategorikan nilai ABI 0,7 sampai kurang dari 0,9 berarti PAD ringan. Kemudian nilai ABI antara 0,4 dan 0,6 berarti PAD sedang, dan nilai ABI kurang dari 0,4 berarti PAD berat atau parah. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari ABI. Yang pertama yaitu untuk mengetahui nilai Uncle Brachial Pressure Index, dan yang kedua untuk mendeteksi adanya infusi arteri atau PAD atau
arteriosklerosis. Kemudian yang ketiga, membantu menentukan memberikan intervensi secara tepat, intervensi perawatan luka. Nah, untuk di sebelah ini ada contoh menghitung ABI atau rumus ABI. Nah, nilai tertinggi itu dimasukkan ke dalam rumus seperti di dalam contoh ini bisa dilihat. Kemudian ada indikasi dari ABI. Yang pertama yaitu pasien yang dicurigai menderita penyakit arteri perifer, penyakit jantung, dan stroke. Kemudian yang kedua, kondisi yang menyebabkan resiko tinggi PAD seperti DM, merokok, dan usia lebih dari 50 tahun, kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Dan yang ketiga pada pasien yang mengalami luka kronis di kaki. Dan yang keempat pada pasien diabetes mellitus dengan ulkus baik ataupun kambuh-kambuhan. Nah, kemudian alat dan bahan untuk pemeriksaan ABI yang pertama ada simple head vascular Doppler ultrasound atau Doppler, kemudian ada jeli, ada tensimeter, ada stetoskop, ada tisu, dan ada alat tulis serta buku. Kemudian ada prosedur ABI yang pertama yaitu tahap orientasi, yaitu mengucapkan salam, kemudian memperkenalkan diri dan menanyakan nama pasien, lalu menjelaskan tujuan serta prosedurnya, dan menanyakan kesiapan pasien. Kemudian prosedur kerja yang pertama yaitu mencuci tangan, menganjurkan pasien untuk berbaring dengan posisi terlentang, posisi kaki sama tinggi dengan jantung, serta rileks selama kurang lebih 10 menit, dan menganjurkan pasien agar tidak berbicara atau beraktivitas selama pemeriksaan. Kemudian memasang manset, memasang di lengan atas dan melakukan palpasi pada nadi radialis, kemudian tempatkan Doppler di atas arteri brachialis dengan sudut 45 derajat. Lalu pompa manset hingga kurang lebih 20 mm hidragium di atas tekanan darah sistolik, lalu palpasi sampai suara Doppler hilang. Kemudian kempiskan manset, kemudian perhatikan suara pertama yang terdeteksi oleh Doppler. Hasilnya merupakan tekanan darah sistolik brachialis. Selanjutnya yaitu mengulangi tindakan di lengan yang lain, kemudian memasang manset di pergelangan kaki dan palpasi nadi dorsalis pedis atau arteri posterior tibialis, kemudian tempatkan Doppler di atas arteri dorsalis pedis atau arteri posterior tibias dengan sudut 45 derajat, kemudian pompa manset hingga 20 mm hidragium di atas tekanan sistolik palpasi sampai suara dari Doppler hilang. Lalu kempiskan manset dan perhatikan suara pertama yang terdeteksi oleh Doppler. Hasilnya merupakan tekanan dari sistolik ankle. Lalu ulangi pada kaki yang lain dan pilih tekanan darah sistolik brachialis tertinggi di antara lengan kanan dan kiri, dan tekanan darah sistolik ankle tertinggi nadi dorsalis pedis atau posterior tibialis di antara kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian ke prosedur yang terakhir, masukkan ke rumus ABI, jelaskan hasil pemeriksaan ABI dan cuci tangan. Kemudian tahap terminasi yaitu menyimpulkan hasil pengkajian, menyampaikan rencana tindak lanjut, berpamitan serta mengucapkan terima kasih, merapikan alat, lalu yang terakhir mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.